Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fatmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 di SD Negeri 2 Nangarang. Aksi nyata ini berupa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia kepada kita semua dengan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita semuanya bisa hadir di sini berkumpul pada ruangan ini untuk menghadiri acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah dari saya Niken Fatmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini dengan rasa senang dan ikhlas. Mudah-mudahan hari ini Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya dengan perasaan bahagia juga ya Bapak Ibu. Bahagia tak? Bahagia. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara ini, marilah kita semua untuk duduk dengan tenang sejenak. Saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk sejenak memejamkan mata, duduk dengan tenang, kemudian fokuskan pikiran Bapak Ibu semua pada acara ini. Fokus Bapak Ibu, hilangkan semua beban yang ada pada pikiran maupun yang ada di hati Bapak Ibu semua. Fokus Bapak Ibu. Kemudian silakan tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik nafas yang panjang, hembuskan pelan-pelan. Sudah, terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali membuka mata. Mudah-mudahan dengan relaksasi ini dapat membuat pikiran kita lebih tenang dan lebih terfokus pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya akan menampilkan pemahaman dan penerapan pelaksanaan budaya positif yang sudah saya laksanakan selama beberapa bulan ini selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Materi-materi yang akan saya sampaikan atau yang akan kita bahas hari ini ada beberapa materi, yaitu berikut adalah konsep inti tentang budaya positif. Ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti yang akan kita bahas adalah segitiga restitusi. Terus terang Bapak Ibu, untuk saya pribadi ke-8 konsep inti ini baru pertama saya pelajari pada saat mengikuti program guru penggerak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada yang pernah mempelajari sebelumnya ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan materi, kita bisa saling sharing informasi-informasi apa yang sudah saling kita kuasai selama ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Kayaknya Pak akhir-akhir ini kita sering dengar ya Bapak Ibu. Ya, kita beberapa tahun terakhir ini kita sering sekali mendapat arahan ataupun bahkan di situs-situs yang sering kita kunjungi di internet sering sekali menunjukkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dengan menyesuaikan bakat, minat maupun kemampuan masing-masing anak. Jadi semua anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran kita juga harus menyesuaikan baik itu dari kesiapan belajar, profil belajar maupun bakat dan minatnya. Nah, sehingga diharapkan para peserta didik kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi itu tadi ya, kita juga sering mendengar istilah yang namanya profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu juga sudah paham, sudah tahu apa sih dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini yang saya tampilkan ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang harus melekat dalam diri peserta didik kita. Nah, apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, ke-6 dimensi tersebut haruslah dimiliki oleh peserta didik ya, sehingga mampu menjadikan mereka insan yang berkualitas, insan yang merdeka, insan yang mandiri ya. Merdeka itu maksudnya bahwa kita sebagai manusia termasuk peserta didik mampu mengerjakan apa-apa sendiri, memenuhi kebutuhan kita, mewujudkan apa yang kita inginkan tanpa bergantung kepada orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya anak itu mandiri ya, termasuk dalam pembelajaran. Nah, sebelum mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, harus bagaimana? Kita dulu ya. Harus kita dulu memiliki ke-6 dimensi tersebut, sehingga kita bisa menularkan, kemudian kita tahu cara-caranya dalam menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tersebut kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari slide yang pertama ini? Lanjut? Siap, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini yang kita pahami itu kan bahwa kita sebagai guru bisa mengatur murid,
ibaratnya kita atur, kita ingin siswa ini harus begini, kita anak-anak kita itu harus seperti ini, tidak bisa. Ternyata tidak bisa karena setiap orang punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang teori kontrol yang selama ini kita pahami kan diantaranya ada ini. Yang pertama, ini sering disebut sekarang itu ilusi kontrol, ya, sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan, yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini yang terjadi kan seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa kita selalu mengontrol, oh kamu harus seperti ini, kamu harus ikuti. Ibaratnya anak itu seperti seorang sebagai boneka, ya, kita atur ke kanan, ke kiri, maju mundurnya tergantung kita. Ternyata tidak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Itu ternyata adalah hanya sebuah ilusi yang sekarang harus paradigma itu harus kita ubah menjadi hal-hal yang lebih positif lagi untuk mencapai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Nah, selanjutnya dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang dulu kita gunakan dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak di sekolah ini adalah stimulus respon, ya, yang kita pahami. Kemudian kita sekarang ini sesuai dengan filosofi belajar mengajar dewasa, kita harus menerapkan teori kontrol, ya, karena itu yang paling sesuai dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, kita bandingkan Bapak Ibu, ketika dulu kita menggunakan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita misalnya anak didik kita berusaha mengubah pandangannya agar pandangannya itu sama dengan kita, cara berpikirnya, cara berbuat, cara apa saja kita arahkan untuk sama dengan kita. Padahal tidak bisa, karena setiap orang memiliki keinginan masing-masing, memiliki tujuan maupun alasan masing-masing, serta kebutuhannya juga masing-masing anak, masing-masing orang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Karena kita dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman yang mengatur alur tumbuh kita dari kecil, serta kita berawal dari lingkungan yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan pandangan semua orang. Kemudian untuk teori kontrolnya yang harus kita lakukan hendaknya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kita harus memposisikan diri sebagai orang tersebut. Oh, kalau saya di posisi itu dengan kondisi seperti itu, berarti saya mungkin juga pikirannya seperti itu. Tidak bisa saya berpendapat seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini kan kita berpandangan bahwa ketika anak melakukan suatu kenakalan atau perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku yang dilakukan, yang kita lakukan, baik kita maupun anak-anak, itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Misalnya saya berangkat sekolah jalan kaki karena ada alasannya, kok pengen sambil olahraga. Misalnya anak datang terlambat ke sekolah, kan biasanya kita hukum ya Bapak Ibu, ada yang kadang suruh hormat bendera, kadang suruh lari. Nah itu teh
ternyata kita tidak boleh mengejudge bahwa itu adalah suatu kesalahan. Nah, anak tersebut terlambat datang ke sekolah pasti ada alasannya. Nah, kita patut menelusurinya. Alasannya apa? Terus kita ajak untuk membenahi. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini kan kita berpikiran mungkin seperti itu. Orang lain bisa kita disuruh atasan bisa dikontrol orang lain, tidak bisa. Yang setiap orang punya tujuannya masing-masing. Teori kontrolnya hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau belajar misalnya mengerjakan PMM, sebesar apapun tuntutannya dari atasan, Bu Munia misalnya harus 4 sertifikat. Ya siapa? Tapi kan ibu tetap menyesuaikan kondisi ibu, betul tidak? Ya, ibu siap, tapi ketika tidak pasti harus tercapai 4 itu sesuai tuntutan atasan. Kita tidak bisa, karena kita sendiri yang melihat di rumah repot, banyak cucian, banyak kerjaan, enggak sampai. Berarti kita masih dikontrol orang lain tidak? Bapak Ibu? Tidak, karena menyesuaikan kondisi kita. Jadi tetap kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya dulu yang kita percaya, yang kita pahami. Kira-kira pandangan itu betul tidak? Misalnya, Munia besok datang harus ini ya 6:30 tepat. Iya. Ternyata pas besok pagi-paginya Munia berhalangan. Ya, motor mau ke atau setengah 7 saya masih ada kepentingan lain harus kemana. Yang menentukan siapa? Yang menentukan diri sendiri. Betul. Makanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi tidak bisa mengontrol maupun dikontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ya, dulu misalnya ada anak yang bertengkar main bola. Nah, selama ini sering kita hadapi lah. Kita meminta anak tersebut untuk berbaikan. Sementara mungkin salah satu anak ada perasaan lain yang tadinya ada masalah yang belum selesai dengan anak tersebut, makanya tidak mau berbaikan dengan temannya. Ya, kita memaksa, tetaplah dibujuk, tapi dengan pemaksaan. Walaupun di depan kita mereka sudah rukun, ternyata terulang lagi. Jadi tidak bisa dengan pemaksaan. Jadi keinginan itu harus muncul dari diri anak tersebut. Nah, maka pentingnya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu harus memiliki pandangan sendiri bahwa rukun dengan teman itu adalah hal yang kita butuhkan karena akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, dan kerukunan. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Misalnya kita sering selama ini kita pahami yaitu ketika kita mengikuti perlombaan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengikuti perlombaan pasti dalam benar kita, pikiran kita kalau nggak menang berarti kalah. Padahal sebetulnya ketika kita maju pada perlombaan tersebut kita udah menang. Kita udah menang dari apa? Menang dari diri kita sendiri. Ya. Misalnya anak, dia sudah menang dari dirinya karena dia sudah menumbuhkan sikap satu keberanian, ya, berani. Kemudian rasa percaya diri. Itu yang paling penting yang ada yang harus tumbuh dalam diri kita. Seperti itu. Selanjutnya
sih disiplin positif? Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Saya juga baru tahu Bapak Ibu, ketika belajar modul ini ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin sendiri mengacu pada disiplin diri, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, seseorang itu menerapkan dalam dirinya nilai-nilai positif, ya, yang diyakini untuk dilakukan, bahwa itu baik, harus dilakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi sikap disiplin itu haruslah tumbuh dalam diri siswa tanpa adanya yaitu mengharapkan imbalan, pujian, terus hadiah ataupun ancaman-ancaman dari kita, Bapak Ibu. Ya, bagaimana caranya? Ini akan dibahas tuntas. Kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam dirinya, yang tumbuh dalam dirinya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira sebelum kita memiliki sikap disiplin, kita sendiri menerapkan sikap disiplin, bisa nggak kita mendisiplinkan anak? Kira-kira bisa nggak? Harus bisa. Tidak, sebelum diri kita sendiri menerapkan sikap disiplin tersebut dalam diri kita, kira-kira anak bisa nggak? Dari diri kita dulu baru. Iya, betul. Berarti semua itu harus dimulai dari kita sebagai seorang pendidik, karena kita menginginkan siswa kita berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan tidak untuk slide ini? Lanjut. Nah, mungkin dari tadi ada pertanyaan sedikit di depan, saya sedikit menyinggung yang namanya nilai-nilai kebajikan. Masih saya juga terus terang Bapak Ibu baru dengar waktu belajar di pendidikan ini, istilah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, ya, terlepas kita itu berasal dari suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan dalam diri kita. Ya, seperti contohnya kita meyakini bahwa Allah itu satu. Nah, kita wujudkan dengan beragama. Begitu juga dengan nilai-nilai kebajikan ini. Ketika kita meyakininya dalam diri kita, maka secara otomatis kita akan secara ikhlas, sukarela untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya paksaan maupun mengharap imbalan ataupun pujian dari orang lain. Nah, kaitannya dengan institusi, ya, contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam institusi kita di sekolah kita itu antara lain ada 3 macam, ya, ada 3 poin yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di sini memuat 6
dimensi-dimensi profil pelajaran Pancasila yang harus dikuasai atau melekat dalam diri siswa. Ya, di antaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, terus gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini semuanya adalah mengandung nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Maka sangat patutlah sikap-sikap ini kita terapkan dalam diri siswa kita. Dengan tujuan apa, Bapak Ibu? Agar mereka menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya adalah Ibu Primary Years Program atau disingkat PYP. Ini ada penjelasannya panjang, namun yang saya sampaikan di sini cukup nilai-nilainya saja, Bapak Ibu. Untuk penjelasannya mungkin kita bisa bahas nanti di lain waktu, ya. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam PYP itu antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kira-kira nilai-nilai ini bagus nggak, Bapak Ibu, kalau kita terapkan di sekolah kita? Bagus sekali. Oh, bagus. Nanti Bapak Ibu setuju, ya. Baik. Nah, sedangkan yang ketiga, poin yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Kenapa sih kita harus mengajarkan keterampilan hidup kepada anak-anak? Karena kita ngajarnya masih di SD. Kenapa enggak nanti aja di SMA, di SMK? Kenapa anak SD harus diajarin keterampilan hidup? Contohnya kayak kita ajarin TBBA, kita ajarin pesannya kayak gitu. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Itu semua harus dari Allah, mau kita dari Allah, karena nanti kesananya tidak bisa dilanjutkan lagi. Betul, barangkali ada alasan yang lain, Bu? Menekankan sehingga mendidik keterampilan-keterampilan yang biasa dilakukan dalam bahasa. Iya, betul, Ibu. Ibu, setuju, Bu? Setuju. Ya, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Selain itu juga menurut saya itu penting sekali kita terapkan kepada mereka, karena kebetulan kan di daerah kita anak-anak tidak seluruhnya mereka dari latar belakang keluarga yang mampu, ya, sehingga tidak semua anak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apa yang terjadi kalau mereka di sekolah tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya? Mereka kalau tidak diajari dengan kecakapan itu, main tidak jelas, akhirnya mengarah kepada hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu penting sekali kita mengajarkan mereka life skill sehingga itu nanti dapat mereka gunakan ketika mereka berada di sekolah. Mereka langsung bisa terjun ke masyarakat, bahkan bisa mereka gunakan sebagai mata pencaharian yang menghasilkan minimal nafkah untuk dirinya sendiri. Seperti kita mengajarkan bertani, anak-anak menanam sayur, menanam tanaman bunga, membuat pupuk, ya. Walaupun sedikit yang mereka ingat, namun ketika nanti mereka berada di situasi yang menuntut mereka harus bisa melakukan sesuatu, pasti mereka akan mengingatnya dan menerapkan. Nah, intinya pertama kita harus mengajarkan terlebih dahulu. Nah, dalam keterampilan hidup ini nilai-nilainya yang harus dikuasai antara lain dapat dipercaya, ya, lurus hati, bisa menjadi pendengar yang aktif ketika ada orang lain yang sedang berbicara, mereka siap mendengar dan menganalisa apa sih tujuan dari pembahasan ini, seperti itu. Kemudian tidak merendahkan orang lain, ya, mereka juga harus memiliki sikap saling menghargai bahwa kita semua manusia adalah memiliki derajat yang sama. Tuhan menciptakan kita dengan derajat
memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan yang terbaik dari diri. Apapun yang bisa kita lakukan, kita tunjukkan, karena pada hakikatnya nanti kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada Sang Pencipta. Setuju, Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Untuk berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Kebutuhan dasar manusia. Nah, belum sampai sana Bu. Nanti ya, ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Ini penjelasannya dulu ya Bu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, banyak. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Itu tadi Bu yang saya katakan di awal. Setiap hal yang kita lakukan pasti memiliki tujuan ataupun alasan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apapun caranya, selama ini kan seperti itu ya. Kita akan melakukan apa saja asal kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ibaratnya berjuang jiwa raga untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa sih penjelasan ininya? Penjelasan kita saksikan slide berikutnya. Nah, ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini Bu, tadi yang beras ya, ada di sini. Di sini beras. Nah, di sini dalam kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan apa saja sih yang kita perlukan? Antara lain itu apa namanya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kira-kira betul tidak? Ini yang saya katakan. Betul sekali. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini memuat rasa diterima. Misalnya kita di suatu komunitas, kalau misalnya kita dicuekin, gimana rasanya? Enak. Iya betul. Makanya kita memiliki kebutuhan rasa diterima. Kemudian dipedulikan, diperhatikan, seperti itu ya Bu. Kemudian kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi di sini kita dituntut untuk saling menghargai. Dalam ini kita dituntut untuk saling menghargai satu sama lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, di sini hubungannya dengan ego, Bapak Ibu. Ya, di sini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap. Ini tidak bisa disangkal. Setiap orang pasti pengen dihargai, ya, pasti pengen dihargai. Terus keinginan untuk dianggap bahwa ini ada bahwa kita untuk melakukan sesuatu itu harus tidak serta-merta atas keinginan kita sendiri. Harus aku mau ini bodo amat yang lain gimana? Tidak bisa, karena kita memiliki rekan. Kita memiliki rekan, memiliki partner. Jadi masing-masing harus merasa dianggap. Kemudian kebutuhan untuk memimpin. Nah, semua orang memiliki kebutuhan memimpin, minimal memimpin diri sendiri. Gimana kita mau memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri? Utamanya adalah menjalankan kewajiban, entah itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru,
sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Seperti itu. Kemudian kebutuhan berprestasi. Kira-kira butuh berprestasi nggak? Butuh, ya. Karena sebagai bentuk perwujudan apa yang sudah kita pelajari. Nah, buktinya mana? Kamu sudah belajar, buktinya mana? Ini loh, saya berprestasi. Kemudian kebutuhan untuk diakui dan yang terakhir kebutuhan untuk didengar. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Setiap orang kira-kira kayak sekarang saudara kita yang sedang di Palestina, Bapak Ibu, dan kita patut prihatin ya dengan mereka. Kita doakan, kita mudah-mudahan perang segera berakhir, mereka damai. Ya, ketika kita tidak memiliki kebebasan, tertekan, maka kita tidak bisa apa-apa, Bu. Ya, kita tertekan, diintimidasi, kita berarti dikontrol oleh orang lain. Kita tidak memiliki kebebasan. Sementara di dalam kebutuhan kebebasan ini memuat beberapa hal yang harus ada dalam diri kita, yang harus kita penuhi, kebutuhan yang harus kita penuhi, yaitu mandiri, terus memiliki pilihan. Ya. Mereka ada nggak pilihan? Mau keluar negeri nggak bisa, nggak ada transportasinya. Mau makan buru-buru, nanti ada bom datang, tidak bisa memilih pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi kita masing-masing harus mampu mengendalikan arah diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Pasti. Ya, butuh hiburan. Ya, sekarang ini istilah kerennya yang sering disebut healing. Ya, ini diantaranya adalah bermain, humor, ya, kemudian antusiasme dan bermain. Siap, pilih? Nah, dari kelima macam kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling dasar. Jadi kelima kebutuhan ini harus terpenuhi. Ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akan timpang. Ya. Kebutuhan dasar haruslah terpenuhi dari semua aspek, semua sisi. Baik, dilanjutkan, Bapak Ibu. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia, karena pasti memiliki motif. Sekarang motivasi perilaku manusia. Setiap orang berperilaku atau bersikap pasti ada motivasinya, alasannya, dorongannya, pasti ada. Nah, apa itu? Nah, ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Pernah tidak Bapak Ibu sering ya misalnya? Ya, saya juga pernah sering. Kemudian motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga aspek ini ternyata beda motifnya, Bapak Ibu. Ya, ada yang berdasarkan motivasi eksternal atau faktor dari luar, dan ada yang berdasarkan
itu dalam diri sendiri. Ya. Dari dua aspek yang di atas, untuk yang biru dan yang pink, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik, faktor dari luar. Kalau nggak ada orang dari luar, maka motivasi itu tidak akan muncul. Nah, sedangkan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena mereka menghargai dirinya sendiri dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ya. Jadi, mana yang paling bagus kira-kira Bapak Ibu? Motivasi yang mana yang seharusnya kita terapkan? Yang kita yakini untuk mewujudkan kemandirian, tanggung jawab. Maka yang kita yakini adalah motivasi apa Bu? Intrinsik. Motivasi intrinsik. Ya, betul sekali. Jika kita tidak meyakininya, mengontrol diri kita sendiri, ya, maka hal tersebut, aspek-aspek tersebut tidak akan terlaksana. Ini, ya. Ini kaitannya dengan motivasi tadi, ya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu terjadi tidak terencana. Ketika kita menerima suatu hukuman itu pasti tidak kita rencanakan. Ada nggak sih orang yang pengen biar dapat hukuman, tidak akan kesini nanti biar dapat hukuman? Gitu. Tidak. Ya. Maka hukuman itu biasanya memberikan efek jera biar kita tidak mengulangi lagi, tapi dengan pemaksaan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya kayak kita menghukum siswa suruh bermain di bendera, kan mereka nggak tahu ini awalnya apa namanya, nanti dalam pendapat kira-kira diapain ya sama Bapak Ibu dulu. Jadi mereka tidak ada bayangan. Kemudian bersifat satu arah, kita yang menentukan, ya, kita yang menentukan hukuman untuk murid itu seperti apa. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya, pada dirinya. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik itu contohnya misalnya kita suruh lari, kita suruh berdiri, kayak gitu. Sedangkan untuk psikisnya pengaruhnya mungkin mereka diejek sama teman, terlambat, akhirnya kan mereka jadi jong, minder, ya, maka psikisnya pun berat. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Nah, poin-poin yang terkandung dalam konsekuensi itu terencana karena kita sudah berdiskusi sebelumnya. Ya, ketika kamu melakukan sesuatu nanti harus begini. Kalau kamu berbuat A, maka harus B. Ya, kita sudah berdiskusi dengan murid. Sudah berencana atau disepakati sesuai peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi ini. Karena apa? Karena mereka tetap melakukan konsekuensinya pasti sesuatu yang membuat efek jera biar tidak mengulang lagi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid kita, mengawasi murid apakah sudah menjalankan konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Kita sebagai pengawas mengawasi sudah belum. Kalau belum berarti dia belum melakukan konsekuensi dari suatu perbuatan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Apa sih restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian di sini juga bisa dilakukan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita hanya sebagai fasilitator, Bu. Kita mengajak mereka berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan atau kesalahan yang dia buat. Kita di sini netral, kita bersikap netral. Lanjut. Nah, kita
sebagai guru ya, memiliki 5 posisi kontrol yang selama ini secara tidak sadar pasti sudah kita lakukan terhadap murid-murid kita. Nah, yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, kita menghukum siswa yang melakukan kesalahan tanpa adanya kesepakatan ataupun kesiapan dari murid tersebut. Nah, itu ketika kita menjadi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nanti penjelasannya ada selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Lanjut, Bapak Ibu, kita lanjutkan pada penjelasannya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ya, dengan siswa yang berkasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, ini adalah contoh penerapannya. Ketika kita berada di posisi sebagai penghukum, ya, misalnya kita menghukum mereka dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Ketika mengucapkannya, kira-kira nada kita lemah lembut, keras, atau bagaimana? Tegas, keras, ya, dengan intonasi memaksa, mengandung unsur pemaksaan. Ya. Hormat pada bendera selama 1 jam, tegas, agar tujuannya apa? Agar anak takut dan melaksanakannya. Nah, ketika posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin ini kira-kira yang kita ucapkan. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi otomatis anak tersebut disalahkan dan timbul dalam diri mereka rasa bersalah. Sehingga aku mengecewakan bapak ibu, seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira sikap anak bagaimana? Ada yang nurut, ada yang tidak. Ya, sehingga menimbulkan potensi untuk mengulang lagi. Ya, untuk mengulang lagi. Kemudian, ketika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke lokasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ada yang seperti itu. Atau ada juga yang benar-benar melaksanakan ya Bu? Ada, tapi kira-kira perasaan aku gimana? Merasa bersalah ada. Kira-kira kesal nggak? Kira-kira timbul rasa kesal? Ya. Jadi masih ada potensi untuk mengulang lagi. Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam posisi kontrol ini, Bapak, kita ajak siswa tersebut untuk berdiskusi. Kita ajak untuk berdiskusi. Benar nggak kamu ini melakukan kesalahan ini? Alasannya apa? Terus yang kamu yakini apa? Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kita pancing, ya, kita tuntun mereka untuk menemukan solusi atas permasalahan ataupun kesalahan yang sudah mereka buat. Dalam posisi kontrol inilah yang hendaknya melekat dalam diri kita saat ini, agar kita dapat membimbing siswa kita semaksimal mungkin dan menerapkan kemandirian serta rasa tanggung jawab dalam diri mereka, karena
melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini. Nah, kalau ini Bapak Ibu, setelah tadi sedikit penjelasan dari saya, kira-kira kalau kalimat ini mencerminkan posisi kontrol seperti apa sih? Posisi kontrol seperti apa? Sebagai diri sendiri. Iya, maksudnya sebagai pengguru, teman, merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman bisa. Ya. Merasa bersalah, ya. Saya kecewa, merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Ya, karena di sini mengandung kekecewaan sehingga menimbulkan rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Memvonis kamu tidak pernah benar, selalu salah. Apa Bu? Penghukum. Betul. Ya, kamu menjudge, vonis kamu tidak pernah benar. Padahal saksi tidak pernah benar, ya pasti pernah benar. Kemudian yang ketiga, ini menanyakan apa rencanaku untuk menyelesaikan masalah ini? Dengan posisi kontrak. Manajer. Betul. Manajer. Kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedikit penjelasan dari semua sudah dimuaskan. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke. Nah ini satu lagi ternyata. Kamu tidak pernah mendapat jika tidak berjalan tugas. Pemantau. Tidak pernah mendapat. Dapat sesuatu imbalan entah apa, tidak akan mendapatkan sesuatu jika tidak berjalan tugas. Udah deh? Bukan. Tadi udah disebutkan. Pemantau. Iya, karena di sini ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Jika tidak melakukan, maka tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya, ada konsekuensi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemantau. Baik, Bapak Ibu. Ini tadi adalah posisi sebagai pemantau. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kita bahas di sini. Kenapa kita sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Berbeda ya Bapak Ibu. Dalam tahapan menyusun suatu keyakinan kelas tersendiri itu ada 5 tahapan. Kenapa yang digunakan adalah istilah keyakinan kelas? Seperti yang sudah disinggung saya di awal tadi, karena ketika kita melakukan sesuatu nilai yang kita yakini, maka itu akan berjalan secara sendirinya, otomatis, secara ikhlas, secara sadar diri akan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ada 5 tahapan dalam menyusun suatu keyakinan kelas. Yang pertama, kita ajak anak-anak untuk menggali aturan-aturan maupun larangan-larangan yang larangan-larangan tidak boleh dilakukan di kelas ataupun aturan-aturan yang harus dilaksanakan di kelas. Kebetulan kemarin saya sudah melaksanakan sesuai tahapan ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu luang boleh melihat-lihat. Kebetulan sudah saya tempel di dinding kelas nanti. Ada di belakang Bapak Ibu semua.
Kemudian setelah kita menggali peraturan-peraturan kelas tersebut, kemudian kita ajak anak-anak untuk merubah. Biasanya kan kalau aturan-aturan itu kan mengandung frase negatif ya Bu. Jangan terlambat datang ke sekolah, atau tidak boleh bermain bola di kelas. Itu mengandung unsur negatifnya. Tidak, jangan seperti itu. Tidak boleh. Ya. Maka kita ajak anak untuk merubahnya menjadi kalimat positif, kalimat yang lebih enak didengar. Misalnya tadi contoh, jangan datang terlambat ke sekolah, kita ubah menjadi kalimat positif. Gimana kira-kira? Harus datang ke sekolah tepat waktu. Betul sekali. Nah, jadi kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif, harus datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian harus datang ke sekolah tepat waktu itu kita kaitkan dengan nilai-nilai universal. Langkah yang ketiga itu kita mengaitkan kalimat positif tersebut dengan nilai-nilai universal yang sudah kita yakini. Misalnya apa? Harus datang tepat waktu itu nilainya apa yang terkandung di dalamnya? Disiplin, betul. Ya. Maka keyakinan dari nilai tersebut itulah yang kita gunakan sebagai keyakinan kelas. Jadi setiap siswa harus menerapkan sikap disiplin seperti itu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Ya, tidak boleh mengandung frase-frase negatif seperti jangan, tidak boleh, dilarang, itu jangan dipakai. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas termasuk siswa dan guru, tidak hanya siswa saja yang mematuhi keyakinan kelas ini, tetapi guru yang berada di kelas tersebut juga harus melaksanakannya sebagai bentuk pelaksanaan keyakinan. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kemudian di tahap akhir, ketika semuanya sudah sepakat, anak-anak kita ajak untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Bisa ini tidak hanya dilakukan guru di sekolah sama murid ya Bapak Ibu. Ini bisa juga kita praktekkan di rumah dengan anak kita, ya, agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Seperti apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Mungkin kita pernah dengar orang tua kita, jangan takut salah. Ya, kalau nggak salah nggak belajar. Ya, ke anak-anak kita juga kita tanamkan pada mereka jangan pernah takut salah. Nanti itu adalah bagian dari proses pembelajaran.
itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, ya, karena semua orang memiliki hak yang sama. Itu tergantung nanti permasalahan apa yang kita hadapi, yang dihadapi anak yang kita selesaikan. Tadi kita sekedar contoh kalimat saja. Kemudian selanjutnya pada tahapan validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan apa, kesalahan apa yang sudah dilakukan tersebut. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau memiliki alasan tertentu. Setiap orang berbuat sesuatu pasti ada alasannya, entah itu motivasi eksternal maupun internal dari diri siswa tersebut. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ya, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Artinya kita memberikan pemahaman, penguatan pada siswa bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki alasannya, dan kita harus bisa mengutarakan alasan tersebut untuk menemukan sebuah solusi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu melakukan sesuatu karena termotivasi oleh faktor intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Contoh kalimat yang bisa kita ucapkan dalam tahapan ini antara lain, apa keyakinan kelas kita? Kita ingatkan ke anak, apa sih keyakinan yang sudah diyakini di kelas yang sebelumnya sudah disusun bersama-sama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, tergantung konteks permasalahan yang dihadapi ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kamu berbuat seperti itu dengan alasan itu, kamu itu pengen menjadi orang yang seperti apa. Itu harus kita dalami untuk menemukan solusi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, kita lanjutkan atau masih dibahas lagi? Lanjut. Oke. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga distribusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ingat kan? Restitusi apa Bu? Artinya restitusi itu apa? Yang tadi sudah dijelaskan Bu. Artinya arti Proses spesifik yang beda Bu, ketika kita melakukan proses itu sendiri, nanti ini digunakan dalam istilah pendidikan segitiga restitusi. Ini coba sebentar. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas kemarin. Kita saling
Menurut kamu, keyakinan keras apa yang disebut kandungannya? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar, belajar menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Jadi, sikap yang sangat baik sudah menunjukkan cara mengenal. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak dapat melakukan ini semua? Baik, Adi, kamu sudah menemukan solusinya ya, dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sama-sama. Itu Bapak Ibu kemarin yang sudah saya praktekkan di kelas. Baik, tiba sudah kita di slide yang terakhir, Bapak Ibu, yaitu penutup yang dapat saya simpulkan mengenai budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu posisi kontrol sebagai manajer tadi. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among yang mengemong, mengasuh, ya, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih sudah menyaksikan slide ini. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang bermakna dari presentasi ini. Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini ada tutur kata ataupun sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semuanya masih semangat? Selamat pagi. Luar biasa. Hari ini
kalimat yang enak didengar. Apa ya kira-kira? Saat berada di kelas itu harus bagaimana? Boleh tunjuk jari yang ingin menjawab? Ayo tunjuk jari. Ya, Rekan? Ya, saat di kelas harus mendengarkan atau menyimak, ya, menyimak pelajaran. Anak-anak, setelah tadi kita menggali aturan-aturan yang ada di kelas kita dan merubah kalimatnya menjadi kalimat yang enak didengar, sekarang kita susun dari kalimat-kalimat tersebut, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yang harus kita lakukan, yang harus ada dalam diri kita, ya. Misalnya sikap disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, dan sebagainya. Setuju tidak? Setuju.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Sitian Mulyana dari kelas 6 SDN 2 Nangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia dari SDN 2 Nangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Saputra dari kelas 6 SDN 2 Nangerang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nijam Jalaluddin dari SDN 2 Nangerang. Senang sekali. Senang sekali. Sangat senang. Penting sekali. Sangat penting. Penting. Penting sekali. Semakin bertanggung jawab agar menulis agar Demikian kegiatan aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.